Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan berbicara melawan lupa kembali mengenai kilometer 50. Sudah memasuki atau sudah lebih dari 2 tahun, kalau nggak salah ya, atau memasuki 2 tahun, 2020 kalau nggak salah ya, atau 2021, sekitar gitulah. Jelas prosesnya, jelas keterlibatannya, orang-orangnya sudah jelas, yang memang mematikan CCTV. Pada waktu Kapolda menjelaskan yang diralat, yang ternyata bohong, nggak benar. Hendra Gunawan yang dari tangan kanannya Sambo yang udah terlibat di kasus Duren 3 juga hadir dari bagian dari Propam yang sebetulnya nggak ada urusan. Tambah jelas siapa ngerjakan apa, siapa yang tanggung jawab segala macam. Bahkan Kapolri sudah mengatakan kalau bahwa ada novum baru lapor, kita akan proses. Sudah, tinggal kita nunggu proses. Pertanyaannya, kok Kapolri kayaknya dalam posisi susah ya? Nah itu. Saya sih apresiasi ke Pak Kapolri kita, kembali saya mengatakan beliau cuman ketiban cuci piring. Nah, kalau harus memproses, kenapa susah? Ini saya mengatakan ciri-ciri sederhana kok. Kalau suatu peristiwa kejadian yang nggak benar, tetapi melibatkan orang-orang oknum-oknum atau bukan oknum, pejabat-pejabat penting di republik ini, di negara ini, di pemerintahan ini, maka akan menjadi susah. Sudah pasti susah. Kenapa? Kenapa Kapolda berani ngomong begitu? Ternyata nggak benar, ngaco ini. Udah pasti dia ada yang nyuruh. Yang nyuruh pasti lebih tinggi. Lebih tinggi dari Kapolri siapa? Ya baca aja kira-kira siapa. Paling enggak orang itu punya kekuatan. Jangan ngomong oligarki lah. Jadi kalau ditanya mau sampai kapan kilometer 50? Ya kalau di medsos sih nunggu mubahalahnya aja lah. Mubahalah dari Habib Rizik biar satu-satu kena katanya. Kasus Sambo kan mubahalah. Orang yang terlibat mulai kena, mulai kebongkar. Wallahu alam, bisa saya nggak komentar itu, bukan bidang kalian saya. Tetapi kembali saya mengingatkan, korban kilometer 50 adalah orang kecil, rakyat jelata, bukan anaknya pimpinan parpol, bukan anaknya organisasi massa, tapi orang biasa yang tidak punya kekuasaan apa-apa. Saya angkat topi dan ikut prihatin terhadap David yang diperlakukan sewenang-wenang, walaupun gara-gara itu kebongkar semua adanya pejabat-pejabat yang main uang dari Departemen Keuangan ini dengan solusi yang kalau baca di medsos, solusinya jadi kalau bisa ditarik kesimpulan, korupsi boleh asal jangan pamer, kan gitu. Yang disibukin tidak boleh pamer, bukan tidak boleh korupsi, jadi korupsi boleh pamer. Tapi karena korban kilometer 50 ini bukan anak pimpinan ormas, bukan anak partai politik, bukan anak orang bersegala macam, ya udah biasa-biasa saja. Maksudnya apa? Ya cuma sekedar angka. Dari sekian ratus, 260 sekian juta penduduk, cuman kehilangan berapa sih? 4 orang, nggak apa-apa lah. Itulah ukurnya. Dan Kapoldanya nggak tahu lah, ngomongnya bohongnya ngaco, tembak-menembak, air diralat, nggak berhenti, rame lagi di medsos. Nggak tahu benar, nggak tahu nggak, saya ngikutin medsos. Cuman itu sumber yang bisa saya coba kaji ya. Ada medsos mungkin hoax lah, tapi barangkali mungkin juga ada benernya sebagian. Pak Dudung pada waktu sebagai Pangdam Jaya hadir, katanya dia merasa dibohongin oleh Kapolda. Dia nggak sadar, dia hadir nggak tahu lah. Medsos juga kan nggak bisa dipercaya 100%. Kita harus pandai-pandai memilah-milah, karena saya ada reserve. Tapi yang jelas adalah saya mengingatkan kembali, 4 nyawa melayang, 4 atau 5 nyawa melayang, atau 6 nyawa melayang, hanya karena rakyat kecil, bukan anak orang gedean, bukan anak orang berpengaruh, bukannya, maka gone with the wind. Jadi untuk David, barangkali kami prihatin, semoga Allah memberikan izin untuk bisa lebih baik lagi, sembuh, dan Anda bersyukur, karena Menteri Keuangan pun datang, Menteri Agama pun datang, ya bersyukur walaupun tidak seimbang lah kedatangan itu dengan kondisi Anda yang dianiaya secara buat saya tidak manusiawi. Itu orang sakit tuh, siapa namanya itu, Mario itu sakit itu, mukanya sakit. Ya dia berdoalah untuk orang tuanya dari David, mudah-mudahan segera diberi kesembuhan. Tapi Anda boleh tetap bersyukur karena atensinya besar. Bayangkan itu korban kilometer 50 yang orang kecil,
berapa orang itu sampai gone with the wind. Itu aja mengingatkan masyarakat, sehingga apa yang terjadi? Kalau terjadi perubahan, rezim ini selesai, ini prosesnya bakal panjang. Akan banyak yang dikerangkeng kalau yang menggantikan bukan perwakilan rezim yang sekarang. Makanya kalau yang ganti nanti yang tidak sama mainnya dengan yang sekarang, banyak yang dikerangkeng, barangkali itu. Jadi pertanyaan, nunggu rezim ini rubuh atau apa? Kita lihat. Kami mengatakan dari UWOT, lakukan yang terbaik dalam berusaha menegakkan veritas, kebenaran, probitas, kejujuran, justisia, keadilan. Lakukan yang terbaik yang kita bisa lakukan, serahkan hasilnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, mari kita melawan lupa, utang kilometer 50 belum selesai, dan Presiden tidak ada omongan apapun, tidak penting. Pertanyaan tinggal, apa ada kaitannya? Nggak tahu saya. Kalau ada kaitannya biasa komentar, gitu loh. Kayak pemilu nih, pengadilan negeri gini kaitannya komentar apa? Jangan dicampuri, hormati keputusan. Kok ngurusin begituan? Jadi ya udahlah, gampang lah. Meta message-nya itu kita bisa baca ada apa di belakang itu. Jadi kilometer 50 jelas. Ini terlibatnya penggede-penggede lah. Minimal ya orang atau posisi jabatan yang membuat Kapolri tidak menjadi mudah untuk ngatur. Kenapa? Kapoldanya itu nggak dimutasi, nggak ada proses, nggak ditanyain, nggak dipanggil. Waktu bikin pernyataan salah, kenapa? Orang kuat. Kalau dipanggil, dia nyanyi, ntar apa? Kayak Sambo, wah itu orang kuat. Rumors rame, Sambo itu tidak ada di tahanan. Adanya di hotel, nggak tahu lah, rumors. Jadi lihat siapa yang kalau melakukan orang yang kuat itu dia megang rahasia, dia bisa bisa blackmail lah. Kalau ngomong gue buka nih, nah itu jadi panjang. Nah ini juga kilometer 50 kira-kira begitu. Kalau gue diusut, gue nyanyi. Makanya yang jadi tertuduh orang kecil, polisi yang kecil yang nggak jelas. Ya nggak tahu lah, udahlah. Kayak air kerasnya, yang nyiram air keras ke Novel Baswedan ya kira-kira gitu. Bukan dia ngerjain itu. Jadi gampang-gampang aja lah. Barangkali itu aja, melawan lupa kilometer 50 pembunuhan keji terhadap rakyat kecil yang jadi korban dan difitnah. Nah, kilometer 50 bisa dibandingkan dengan Kanjuruhan. Kanjuruhan karena korbannya ratusan, nggak bisa ditahan, diproses juga. Walaupun hukumannya ya udahlah, karena Kanjuruhan kan ya udahlah ini kaitannya. Tapi Kapoldanya digusur karena tidak sekuat Kapolda yang nanganin kilometer 50. Hukumannya cuman pasti orang kecil yang kena. Pakai gas air mata apa itu, ditembakin ke sana buat apa sih? Yang salah siapa? Pintu. Kenapa pintunya tergembok? Yang salah pintu. Kedua, yang salah korban. Kenapa lu nonton bola? Kan gitu. Jadi yang ngerjain mah nggak salah, kan di kita mulai gitu. Yang ngomong gara-gara meninggal karena pintu tergembok kan presiden sendiri. Jadi presiden juga tahu pintu yang salah. Yang salah cuma dua, pintu sama korban. Udah itu aja lah. Kilometer 50 yang salah siapa? Korban. 2 dan 3 yang salah siapa? Korban. Udah itu aja. Polanya sama. Bedanya tergantung backing di belakang. Kalau Kanjuruhan backingnya tidak sekuat, kasus kilometer 50, Kapoldanya digusur. Kapolri masih bisa melakukan sesuatu. Tapi kalau kilometer 50 ya udah paham lah kalau saya sih untuk Kapolri. Jadi Anda bukan cuman diminta cuci piring, Anda juga diminta bebenah dapurnya. Kira-kira gitu. Ya, melawan lupa selagi veritas, probitas, justisia, lakukan yang terbaik sebagai bagian dari upaya kita berdoa pada Yang Maha Kuasa. Gusti Allah boten sare. Hanya masalah waktu. Jangan merasa aman. Sejarah akan terulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.